Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai peci atau topi Dayak. Ini topi saya dapatkan di Kalimantan dan saya menemukan bahwa topi ini memang pas untuk saya. Saya teringat yang sekarang sedang viral, yaitu Ida Dayak. Bagaimana orang yang patah tangan, patah kaki, yang jalannya timpang, yang tidak bisa lurus, yang tadinya tidak bisa berjalan, akhirnya disembuhkan. Bahkan berjoget dengan goyang dangdut. Dan kemudian akhirnya semua merasa disembuhkan. Lepas dari pro kontra, ada orang yang tidak setuju, ada orang yang mencurigai, ada orang yang menganggap ini dukun-dukunan, ada orang yang menganggap ini trik, tetapi ternyata banyak kesaksian, bahkan mantan-mantan pejabat, orang-orang yang representatif terkenal di masyarakat juga berobat dan disembuhkan. Saya tidak tahu penyembuhannya sementara atau seterusnya, tetapi di dunia ini tidak ada yang langgeng kecuali di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ciri khas orang yang diberkati Tuhan, kalau itu memang Tuhan yang berkarya, Roh yang berkarya, maka dia akan langgeng karya-karyanya, akan dikenang banyak orang, tidak akan kemudian hilang begitu saja, bahkan terbukti kejahatannya. Maka itu yang bisa kita pakai sebagai sistem penilaian gerakan Ida Dayak ini. Seorang ibu yang menyembuhkan banyak pasien dengan menari, dengan bernyanyi, dan akhirnya membuat orang menjadi sembuh dan baik. Maka kalau itu dari roh baik, karyanya akan langgeng. Dan ini rupanya sudah dinyatakan di dalam Injil hari ini. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri pada para murid. Dan Yesus mengatakan kepada para murid, "Hendaklah kamu menjadi saksiku. Pergilah ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini ciri-ciri orang yang sudah menjadi muridku, yaitu mereka akan memegang orang sakit dan menjadi sembuh. Setiap orang yang didoakan akan disembuhkan. Dia digigit ular beracun pun tidak akan mati. Dan disitulah orang-orang yang kuutus akan mempunyai makna di dalam hidupnya. Karya-karya orang-orang yang diutus Tuhan adalah karya yang kekal, yang diakui masyarakat, yang dipuji. Entah itu pelayanan penyembuhan, kesehatan, pendidikan di dalam mencoba menafsirkan tentang rekonsiliasi pemikiran, kecerdasan, dan segala macam karya perutusan Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan sebelum terangkat ke surga. Dan akhirnya Yesus pun terangkat ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita mengenal banyak orang yang mungkin hidupnya sederhana, tidak pernah menampakkan diri di depan, tetapi baru ketahuan nanti ketika meninggal. Banyak orang yang merasa berutang budi, yang merasa pernah disapa, yang merasa pernah disembuhkan, yang merasa pernah digugah kembali hatinya, semangatnya, yang menyaksikan kesaksian hidup dari orang yang meninggal itu, layak memberikan penghormatan terakhir. Dan saudara-saudari yang terkasih, orang itu kita tahu kadang-kadang orang sederhana, tetapi murid-muridnya banyak yang mengaguminya, banyak yang memberikan hormat kepadanya, banyak yang menghargainya. Orang-orang lain tetangganya menghargainya sebagai orang yang sangat toleran, yang sangat murah hati, yang sangat cekatan, ringan tangan, dan cepat artinya bukan memukul tetapi
bekerja untuk membantu tetangganya, orang-orang lain. Bahkan di tempat kerjanya juga dikenal sebagai orang yang teduh, yang memberikan perlindungan, yang memberikan pemecahan-pemecahan keluar dari segala masalah, yang mendamaikan orang-orang yang berselisih. Itu akan dirasakan dan hasilnya mereka akan menghormatinya pada saat terakhir ketika sedang melayat. Romo Mangun layatannya sampai panjang sekali. Berkali-kali jubahnya harus diganti karena jubah yang putih dipegang banyak orang dari kalangan atas pejabat maupun anak-anak jalanan, tukang becak, orang-orang yang tinggal di perkampungan kumuh karena merasa disapa oleh Romo Mangun ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam level kita masing-masing, mari kita mencoba menyapa mereka-mereka, menjadikan sumber penyembuh, sumber pendamai, sumber semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.